Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guslina Trisantika, NIM 20010130449 dari kelas pemrograman Framework B. Sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari beberapa framework. Yang pertama ada Codeigniter. Kelebihannya yang pertama, fungsi-fungsi pendukung yang cukup lengkap, mendukung PHP 4 dan PHP 5. Memakai konsep MVC, model view controller, kemudian performa dalam mengeksekusi sangat cepat, dokumentasi lengkap, friendly, dan didukung oleh forum, wiki, dan komunitas besar. Mudah dipelajari bagi pemula. Serta kekurangannya pertama ada tidak disupport AJAX dan ORM. 2. Masih banyak kelonggaran dalam hal coding, misalnya penamaan file, dan membebaskan programmer untuk melarang aturan MVC. Kemudian yang ketiga, karena kelonggaran tersebut, Codeigniter tidak ditunjuk untuk pembuatan web dengan skala besar atau enterprise, walaupun tersedia banyak library, karena pengembangan akan semakin sulit dilakukan. Yang kedua ada CakePHP. Kelebihannya disupport oleh AJAX dan ORM. Kemudian pengembangan yang terus dilakukan mendukung PHP 4 dan PHP 5. Arsitektur OOP dan MVC yang sesungguhnya. Kemudian automagic function seperti validasi input dan lainnya yang mempercepat coding. Kemudian komunitas pengguna yang cukup besar dan forum cukup baik. Kekurangannya di sini yang pertama, manual book tidak selengkap Codeigniter, kemudian butuh waktu belajar yang lebih lama untuk menguasai framework ini dibanding dengan Codeigniter. Tapi jika sudah dikuasai, framework CakePHP mempunyai kemampuan yang besar yang benar-benar luar biasa handal. Yang ketiga ada Symfony. Kelebihannya dukungan terhadap AJAX, ORM, kompatibel dengan berbagai macam database, banyak library dan fungsi Symfony yang sudah tersedia, bahkan hampir mendekati CMS. Sehingga ada yang mengatakan Symfony is a CMS with a heart of a framework. Ini menjadi sekaligus kelebihan sekaligus kekurangan. Kekurangannya di sini tidak mendukung PHP 4, relatif butuh waktu lama untuk mengerti framework ini, kemudian instalasi dan konfigurasinya cukup rumit. Selanjutnya ada Zen, di mana kelebihannya dukungan terhadap AJAX, ORM. Berdasarkan informasi dari situs resminya, disebutkan bahwa fokus dari Zen Framework ini adalah untuk membangun aplikasi berbasis web dan untuk memudahkan dalam mengakses API dan dari berbagai vendor seperti Google, Amazon, Yahoo, dan Flickr. Selanjutnya, kekurangannya tidak mendukung PHP 4, manual yang ada kurang mengakomodasi kebutuhan, kemudian performanya relatif lambat karena banyaknya library, kemudian framework ini hanya cocok untuk orang dengan skill PHP yang sudah sangat tinggi. Selanjutnya ada Yi, di mana kelebihannya framework yang sangat ringan dan dilengkapi dengan solusi caching yang memuaskan. Kemudian Yi sangat cocok untuk pengembangan aplikasi dengan lalu lintas seperti portal, manajemen contents atau CMS, sistem e-commerce, dan lain-lain. Ini didokumentasi dengan jelas, efisien, dan kaya fitur. Cocok untuk pengembang aplikasi skala enterprise. Kekurangannya tidak mendukung PHP versi 4. Selanjutnya ada Konoha. Kelebihannya menggunakan konsep MVC, perbedaannya dengan Codeigniter adalah Konoha sudah memiliki implementasi ORM, yakni langsung dapat memetakan sebuah kelas terhadap database. Kemudian cascading resource struktur, model ini memudahkan pengembang untuk mengembangkan modul-modul pada Konoha. Selain itu, Konoha juga memiliki library dasar yang diambil dari Codeigniter.
Selanjutnya kekurangannya, masih banyak fitur-fitur dari Ruby on Rails yang belum diimplementasikan pada Konoha. Masih belum memiliki scaffolding terintegrasi sehingga sedikit merepotkan. Selanjutnya, sebagai framework yang sedang berkembang pesat, perkembangan ini tidak diikuti oleh dokumentasi yang up to date karena banyak sekali penambahan fitur-fitur pada setiap versinya. Selanjutnya ada Laravel, kelebihannya sintak lebih mudah dipahami dan lebih simpel. Kemudian full MVC, kekurangannya di sini tergolong baru sehingga sedikit dokumentasi dan susah dipahami bagi pemula. Selanjutnya ada Falcon. Kelebihannya performa yang lebih cepat meskipun dijalankan pada server yang spesifikasi rata-rata, ringkas dan efisien, berinteraksi dengan database secara lebih optimal karena menggunakan C language untuk PHP. Fitur-fitur keren seperti ORM, query language, template agents, dan lain-lain. Mengusung konsep MCP tradisional yang sudah sangat familiar, memiliki dokumentasi yang baik dan dilengkapi contoh. Kekurangannya di sini kurang tutorial dengan satu, apalagi framework ini masih sangat mudah. Saat terjadi error parah, maka biasanya harus mendebug C. Cukup sulit dalam hal instalasinya. Kemudian ada Aura CMS, di mana kelebihannya sederhana, mudah dimodifikasi oleh pemula untuk mempelajari dan mengembangkan dengan PHP. Setiap modul dengan konsep ini memudahkan kita membuat modul baru. Minimalis layout, mudah mengganti atau merubah layout. Kemudian dengan theme mengganti layout jadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya kekurangannya, nama file yang diupload melalui sistem default CMS ini tidak diproteksi. Pengembang menulis skrip dan dengan sangat tidak rapi, dokumentasi sangat minim, dikembangkan oleh pemula bukan pakar, kurang populer dibandingkan CMS lainnya, banyak komponen yang belum compatible dan kurang praktis. Setting CSS tidak sejalan dengan beberapa web browser. Selanjutnya ada file PHP, di mana kelebihannya lebih mudah dalam mengembangkan sebuah aplikasi karena terjadi pemisahan antar bagian data atau model, tampilan atau view, serta logika atau controller karena memiliki kerangka MVC. Sehingga file tidak lagi mengembangkan suatu halaman kompleks yang berfungsi mengolah data, memanipulasi data, serta menampilkan dalam website dalam satu file, tapi dipisah-pisah ke dalam MVC tersendiri sehingga lebih mudah di dalam melakukan pengembangan maupun debug. Selanjutnya terdapat beberapa paket yang dapat ditambah untuk meningkatkan fungsi aplikasi tanpa mengubah inti dari framework itu sendiri. Memiliki fitur input filtering, URI filtering, XSS filtering, output encoding, CSRF token protection, SQL injection, prevention lebih meyakinkan pengembang mengenai masalah keamanan. Memiliki fitur oil command yang dapat membantu membuat aplikasi baik model, view maupun controller hanya melalui command line. Kemudian memiliki fitur ORM yang membuat pengguna tidak perlu lagi melakukan join dari dua tabel atau lebih. Semua akan dilakukan secara otomatis oleh ORM. Menghubungkan dua tabel juga lebih simpel. Selanjutnya kekurangannya di sini, file PHP didesain untuk PHP versi 5.3, namun PHP versi 5.3 belum menjadi standar yang diimplementasikan pada banyak web server. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.